Enggak sih sebenarnya, beda. Organik sama hidroponik itu beda. Jadi produk hidroponik itu keunggulannya, pesannya kalau mau mulai usaha. Halo semuanya, selamat datang di podcast Tumbuh Bersama, tempat kita ngobrolin inspirasi seputar dunia pertanian modern. Saya Diva, Saya Aulia. yang bakal nemenin kalian hari ini. Dan spesial banget, kita kedatangan narasumber yang sudah sukses di bisnis hidroponik, khususnya selada. Siapa sih? Nantikan setelah ini. Sebelumnya, Mas boleh perkenalkan diri dan perkenalkan nama usahanya apa? Ya, perkenalkan nama saya Brian Ardi Wiratmoko. Saya pemilik kebun Mas Moko, yaitu usaha hidroponik. Eh, di sini menanam dominannya selada, karena yang paling banyak pasarnya itu. Kebun ini alamatnya di Kerajaan Selatan, Desa Watwalang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ya, mungkin itu aja. Kalau boleh tahu nih Mas, gimana sih awalnya Mas Brian itu bisa kepikiran untuk usaha hidroponik selada ini? Dulu itu pas awal 2020 ya, eh, udah mulai COVID itu, jadi ya pertamanya emang seneng nanam-nanam, seneng suka yang hijau-hijau itu, terus lihat-lihat di YouTube juga tertarik sama sistem hidroponik ini. Ya akhirnya mulai dari situ coba-coba, mulai dari yang kecil apa sederhana, yang kecil-kecil dulu, kemudian sampai sekarang nambah-nambah seperti itu. Mas, kalau boleh tahu kenapa alasannya milih tanaman selada? Kenapa nggak kayak sawi atau tanaman yang lain? Kalau dulu pernah sawi, pernah, terus kenapa selada, karena di sini di Ngawi ini yang pasarnya lebih besar, yang banyak permintaannya itu selada. Tantangan besar di usaha hidroponik selada ini apa aja Mas, kalau boleh tahu? Kalau hidroponik kayak kendalanya ini terutama di cuaca juga, terutama kalau pas hujan, musim hujan itu, terus hama juga ada, hama kayak mungkin serangga, eh, jamur juga. Ya sebenarnya sama kayak pertanian biasa, tapi kalau di hidroponik ini karena dia pakai greenhouse, jadi lebih bisa terkontrol lah. Kalau untuk menanggulangi hama gitu, Mas Brian biasanya pakai apa? Masih dipupuk atau gimana pengobatannya? Kalau hama sebenarnya sebisa mungkin menghindari insektisida ya, disemprot itu, tapi kalau benar-benar kepepet ya tetap pakai. Tapi Berarti ini dos organik ya, Mas? enggak sih sebenarnya, beda. Organik sama hidroponik itu beda. Kalau hidroponik tetap pakai pupuk kimia. Dia dicampurkan di apa airnya ini, kan medianya pakai air, dia dicampurkan di airnya pupuknya. Kalau tadi apa jenisnya hama, ya sebisa mungkin tidak pakai insek, tapi kalau kepepet ya tetap pakai, tapi dosisnya sangat kecil sekali. Untuk peluang hidroponik sendiri Mas, untuk masa depannya itu apa aja? Gimana? Peluang hidroponik untuk kedepannya gimana?
sebenarnya sangat sangat terbuka lebar ya peluangnya ya. Soalnya semakin ke depan itu kita harus bisa efisiensi, terutama biaya biaya apa kos pertaniannya. Dengan hidroponik ini bisa ditekan dan juga nilai jualnya juga lebih tinggi, kualitasnya juga lebih baik. Jadi kedepannya mungkin ya bagus, masih bagus prospeknya. Kalau boleh tahu, dulu Mas Brian itu waktu pertama kali mau bikin usaha ini, untuk modal yang dikeluarkan itu kira-kira berapa, Mas? Dulu pertama ya karena cobanya kecil-kecil dulu, sedikit-sedikit dulu. Dulu sekitar ya berapa ya, 1 jutaan kayaknya. 1 jutaan itu ada berapa lubang itu, mungkin 50 apa berapa, terus di situ mulai panen bisa nambah-nambah sampai sekarang. Hmm. Kalau untuk setelah panen, Mas Brian jualnya di mana aja? Nah, karena ini selada, saya jualnya di sekitar sini saja, masih di sekitaran Ngawi. Jualnya di kayak pedagang kebab, terus catering-catering itu, resto juga ada, jadi udah langganan. Udah ada kerja sama belum, Mas, ke selain itu? Kalau kerja sama kayak kontrak itu enggak sih, cuma ya mereka ya pelanggan aja. Ah, ah. Butuh saya kirim, itu saya kirim gitu. Eh, dulu dulunya itu pernah kayak ada apa ya, Mas? Kok ada tantangan? Maksudnya ada kendala gitu di hidroponik ini? Pernah? Ya itu kendalanya mungkin pas hujan, eh, terutama musim hujan itu sinar matahari kurang. Nah itu untuk pertumbuhannya kurang kurang bagus lah. Bobotnya juga nggak bisa maksimal. Otomatis panenannya kan menurun. Nah, ya mungkin itu sama hama, udah kendalanya itu aja sih. Kalau boleh, Mas Brian buat edukasi ke masyarakat soal produk hidroponik ini, Mas. Jadi produk hidroponik itu keunggulannya, jadi selain lebih fresh, tentu saja tanamannya fresh, terus kita sebisa mungkin menekan namanya pestisida dan insektisida. Jadi otomatis lebih sehat. Kemudian daya tahan simpannya itu lebih lama daripada panenan di konvensional. Monggo teman-teman bisa coba nanti diuji, awetnya, terus rasanya itu beda. Hmm. Mas Brian boleh apa ya sharing-sharing cerita unik nggak waktu di apa ya waktu Selama selama usaha. usaha ini ada cerita unik nggak tuh? Tak unik. Nah, dulu pas sebelum ini kan pakai talang. Nah, sebelumnya itu pakai pipa yang kayak gini, tapi agak besar. Nah, itu ada kejadian sekitar 3 lubang atau berapa ya. Jadi di 3 lubang itu aja ditanam hilang, ditanam hilang. Nah, ternyata ada hamanya itu bekecot. Bekecot itu sembunyi di pipanya itu. Nah, hari ini ditanam, nanti malam dimakan, besok hilang lagi. Terus selama 3 hari mungkin. Terus dilihat-lihat, oh ternyata sembunyi di situ. Akhirnya ketahuan, ya udah. Mulai dari situ terus dicek terus. Berarti waktu kejadian itu Mas Brian itu untuk menghilangkan bikicatnya apa, Mas? Jadi ambil Hidroponik. aja. Oh, diambil lagi. Heeh. Jadi Nggak kembali lagi, Mas. enggak sih, dibuang aja. Yang penting sering dicek aja. Oh iya, Mas, Mas Brian punya
pesan nggak buat teman-teman di luar sana barangkali yang lagi bingung mau memulai usaha? Mungkin salah satunya bisa dengan hidroponik ini menjadi ya. Pesannya kalau mau mulai usaha, yang pertama harus berani mencoba. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Tapi juga harus dipelajari benar-benar apa yang mau buat usaha itu. Kemudian setelah mencoba, fokus pada kualitas atau pelayanannya. Jadi sebisa mungkin ya terbaik lah. Nah, setelah itu jangan berhenti belajar. Kalau ada kendala apa dipelajari, eh, solusinya gimana. Nah, itu penting banget. Kemudian berinovasi. Karena inovasi terus itu ya bisa menambah minat dari pelanggan, dari konsumen. Jadi terus ada inovasi agar bisa terus berkembang. Ya, kira-kira begitu. Ya, untuk kedepannya nih Mas Brian punya kayak kepikiran buat apa ya mengembangkan usaha ini atau enggak Mas? Ya, tentu saja ada. Ya, pengennya ya nambah besar, mungkin ada varietas lain yang mau ditanam, misal bisa melon, masuk ke buah itu melon, cabai itu kan bisa. Ya, kedepannya pengennya ke situ sih. Ya, semoga ada jalannya nanti. Oke, Mas Brian, terima kasih ya buat sharing-sharingnya untuk hari ini. Terima kasih juga buat waktu dan inspirasinya. Semoga dengan adanya podcast ini dapat menginspirasi buat anak-anak muda di luar sana yang bingung buat mau mulai usaha itu dari mana. Mungkin dengan usaha hidroponik ini bisa menjadi salah satu peluangnya. Dan semoga usaha Mas Brian yaitu Kebun Mas Moko kedepannya makin sukses. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kunjungannya teman-teman dari Politeknik Negeri Jember. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat, terutama juga buat saya pribadi bisa lebih belajar lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast Tumbuh Bersama kita pada hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan share ke teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi bingung atau mau buat mulai usaha. Bisa nih dengan cara hidroponik selada. Sampai jumpa juga di lain waktu. Tetap tumbuh, tetap semangat. Mengucapkan terima kasih buat kedatangan teman-teman dari Universitas Negeri Jember. Salah. Mana tadi? Ya Allah. Coba. Guys.